wawancara mengenai e-government di Desa Kalidadi. Ini dengan Mas siapa? Kemudian saya dengan Mas Yusuf Bahtiar, saya ini sebagai kasih pelayanan di kampung. Oke, kita langsung mulai aja. Silakan. Sebelumnya, kemudian saya bertanya, nama saya Muhammad Fajar Rasid, saya salah satu mahasiswa IGN. Beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan bila mana Mas Yusuf tidak dapat menjawab, bisa dilewatkan saja. Siap saja. Akan saya jawab semampu saya dan setahu saya sesuai yang ada di sesuai kenyataan di kampung ini. Silakan. Baik Mas, mengenai pertanyaan pertama itu apakah pemerintah desa Kalidadi sudah menerapkan amanat Impres nomor 3 tahun 2003 tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintah secara elektronik di Indonesia? Ya, untuk tata kelola pemerintah secara elektronik di Indonesia, kemudian di Kampung Kalidadi ini kita sudah ada amanat dari Kabupaten Lampung Tengah. Kabupaten Lampung Tengah itu ada yang namanya program Smart Village. Smart Village. Ya, jadi Smart Village ini setiap kampung itu diberikan alamat situs dan domainnya sendiri-sendiri. Nanti di situ ada adminnya khusus, tapi itu kita harus memasukkan datanya terlebih dahulu dari warganya, sampai perkembangan semuanya dimasukkan dulu. Kita sudah program itu. Untuk Smart Village sendiri itu biasanya terdiri isinya apa aja? Smart Village itu terdiri dari komplit, jadi dari data warga sampai NIK-nya, per kepala keluarga, per anaknya, kemudian juga fasilitas yang ada di kampung, sampai usaha-usaha di kampung, itu semuanya dimasukkan di Smart Village komplit. Tapi itu untuk membangun itu butuh proses, karena harus memasukkan data-datanya terlebih dahulu sebagai tahap awal. Apakah sekarang Smart Village Desa Kalidadi sudah bisa digunakan atau sudah diakses oleh masyarakat umum? Masih dalam proses perkembangan. Masih dalam proses. Ya, jadi memang belum bisa diakses. Untuk situsnya sendiri boleh saya tahu namanya apa Mas? Situs untuk Kalidadi itu kalidadi.id. Kalidadi.id. Iya, Kalidadi.id, domainnya id. Tapi entah mengapa dari tadi saya akses itu masih gangguan, entah gangguan atau apa. Pastinya Mas. Yang kedua yaitu mengenai apakah semua OPD atau pelayanan di Desa Kalidadi sudah terpusat pada website resmi di Desa Kalidadi. Jadi beberapa pelayanan sudah bisa melewati website yang dibuat oleh pemerintah Kalidadi atau masih bersifat offline gitu. Untuk saat ini belum ada yang sudah turun atau melalui basis data tersebut. Jadi, misal ada keperluan untuk pelayanan seperti pembuatan surat-surat, misal surat keterangan usaha ataupun surat keterangan tidak mampu dan lainnya, mereka diarahkan langsung untuk ke balai kampung Kalidadi. Yang ketiga yaitu mengenai penting atau tidak adanya pengukuran terhadap tata kelola e-government pada Desa Kalidadi. Menurut saya, untuk e-government itu sangat penting. Karena apa? Sekarang zaman semakin berkembang, semuanya berkaitan dengan teknologi. Jadi untuk bersifat praktis, karena memang Smart Village ini pada dasarnya nanti ke depannya, jika ini sudah berkembang dan berhasil, mereka itu yang mau berbuat kepentingan. Contohnya membuat berbagai surat, mereka bisa mengaksesnya dari HP mereka sendiri. Jadi ibaratnya ke balai kampung tinggal meminta tanda tangan dari lurah tersebut. Jadi memang tidak perlu datang sini langsung. Seperti itu sangat penting. Berarti lebih memudahkan pemerintah ya dalam rangka surat penjuran dan perizinan. Benar sekali, sangat memudahkan. Dan memang tujuan dari pemerintah tentang Smart Village ya seperti itu, untuk mempermudah. Berkaitan pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana kesiapan pemerintah Kalidadi mengenai komputer, jaringan untuk mengurus website ataupun Smart Village tadi Mas. Apakah sudah siap atau masih dalam tahap pengembangan? Tetap yang utama kita sudah berusaha mempersiapkan, tapi yang pertama itu memang datanya terlebih dahulu. Kalau infrastrukturnya nanti bisa lebih menyusul. Memang yang pertama itu datanya dulu, supaya itu masih dalam proses. Jadi untuk fasilitas seperti komputer atau wifi sudah ada atau belum? Belum ada. Oh belum ada. Karena datanya memang belum siap. Berarti masih memakai data pribadi Mas? Ya. Dan terakhir nih Mas, mengenai bagaimana transparansi data di desa. Apakah data tersebut terjamin aman di website pemerintah Desa Kalidadi atau memang nantinya bisa saja data tersebut bocor, tapi pemerintah desa bisa nggak bertanggung jawab atas hal itu? Ya. Untuk data kita berusaha
bagaimana agar tetap aman. Tetapi ini biasanya dijamin oleh kabupaten. Karena kita diberikan situs dan juga langsung dari kabupaten, jadi bukan kita yang buat. Jadi basis datanya memang kita tidak menyimpan. Jadi untuk servernya kita tidak menyimpan, jadi itu ada di kabupaten. Jadi semua akses bisa lewat situs tersebut, tapi kita tidak menyimpan servernya. Gitu. Untuk aman, mudah-mudahan aman, dan kita bersiap untuk mengamankan data-data tersebut. Jadi untuk kebocoran data nanti bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak yang mengelola situs, yaitu kabupaten gitu. Bisa, karena kita kan terintegrasi satu sama lain. Jadi ada tahap-tahapnya, nanti seperti apa, bisa jadi kebocoran, semua akan ditanggung. Mungkin itu saja Mas, terima kasih telah mau diwawancarai oleh kami, dan terima kasih beberapa informasi yang kami dapat, dan nantinya kami akan membuat video untuk hal ini, dan kami tujukan untuk menyelesaikan tugas dari dosen kami. Ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih sudah datang ke kampung kami. Ya seperti ini adanya kampung kami. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat. Mari Mas. Ya.